hari terakhir. Semangat. Masih. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Semangat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Semangat Bu, Alhamdulillah. Semangat banget, Bu. Sehat-sehat ya. Hari ketiga, Amin. Enco aman. Semangat, Ibu. Aman banget Bu. Sedikit, Bu. Kok ketawa? Mudah-mudahan Enco aman ya. Em, apa namanya? Ini sesi cuma 1 jam. Mungkin saya mungkin agak ngebut aja. Nanti bawa materinya kita lebih banyak interaktif saja, tidak apa-apa. Yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Oh, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Cahya Kartika. Banyak yang keliru manggil saya Bapak biasanya kalau belum lihat. Jadi saya Ibu ya. Saya salah satu instruktur dan fasilitator di Bu. Halal Institute. Bu. Hari ini saya akan membawakan unit kompetensi keempat, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dari kemarin kan kita sudah belajar banyak ya tentang apa namanya unit kompetensi satu, menyusun dokumen, menyiapkan dokumen dan daftar bahan, mengawasi bahan. Saya mau refreshing sedikit eh, untuk Bapak Ibu semuanya karena hal-hal basic itu kadang-kadang banyak yang lupa sehingga saat audit ditanya auditor kadang-kadang ada yang miss gitu. Karena Bapak Ibu semuanya nantinya akan jadi penyelia halal setelah lulus, insya Allah. Apa aja sih tugas penyelia halal itu? Boleh buat refreshing, silahkan Bapak yang bisa bantu jawab. 456, Bu. 456. ABC Kodam, Saya, Bu. Bu. Ya, silakan dengan Ibu siapa? Tolong disebutkan Ibu namanya, Bu. Meyana. Tugas Mei. penyelia kan, Bu? Iya, iya, betul. Tugas penyelia itu yang pertama memastikan SJPH dilaksanakan sesuai dengan aturan halal dari perundangan dan peraturan. Terus yang kedua mengikuti eh, apa ya, mendampingi auditor halal. Iya, auditor. Kemudian memastikan bahwa proses produk halal itu berjalan dengan baik. Kemudian apalagi ya, merekomendasikan perubahan atau penggantian bahan. Apalagi ya, Bu? Ingatnya. Saya, Bu. Apalagi, Bu. Saya, Bu. Iya, Ah, Saya, baik. Bu. Saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Meliana ya. Mei Ana. Oh, Mei Ana. Maaf, Mm-mm. maaf. Iya, Budi, dengan Pak siapa? Budi Mohon. Waluyo, Bu. Halo. Budi, Bu. Oke, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Satu, harus pastikan bahwa bahannya itu halal dengan mengecek ada sertifikatnya apa tidak. Yang kedua, memastikan tidak ada kontaminasi sehingga tidak terjadi pungutan najis. Yang ketiga, dipastikan kegiatannya istiqomah terus-menerus. Demikian, Bu. Mohon maaf kalau salah. Terima Insya kasih. Allah ada Salam. istiqomah. Bu, Bu. Saya Bu. saya Bu. Saya, Bu. Iya, Ibu Hai Bu, Yuniati Pak dulu. Cokro Bu. Ibu Yuniati, silakan Ibu Yuniati. Tapi kan setiap SPP Ibu Yuniati mau jawab? saya Bu, Iya, mengawasi PPH, iya, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, iya, mengkoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor LPH saat pemeriksaan. iya, betul. Ini Ibu Yuniati kan ya? Bukan Bu, saya Mbak Waris Sekarjati. Oh, siapa? Kok nggak no? Ibu Mbak siapa, Bu? Maaf. Waris Sekarjati. Oke, nggak muncul soalnya, maaf. Mbak Iya, Waris Sekarjati Bu. Cokro Bu. Pak iya, Cokro Bu. iya. Sementara cukup dulu ya. Dan betul sekali ya, Ibu. Kan kemarin sudah di. Sebenarnya bukan salah ya yang jawab dua sebelumnya tadi Pak Budi Waluyo dan Bu Mei Anat bukan salah, tapi eh, apa ya kurang lengkap dan em, jadi melebar gitu. Nanti susah ininya. Kemarin kan sudah dikasih ini ya, apa namanya?
rumus yang tadi ada yang sudah Keluh-keluh, em, Bu. nyebut 456 itu ya, 4567 sih tepatnya, 4567 itu. Nah, tugas empat itu, empat tugas penyelia halal itu ada empat, lima itu, lima kriteria SJPH, enam itu, enam unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang penyelia halal. Kemudian tujuh, tujuh itu adalah tahapan PPH. Nah, Bapak Ibu harus apa familiar dulu nih yang basic-basic ini. SJPH itu apa? Sistem jaminan produk halal. PPH itu apa? Artinya proses produk halal. Ini terlihatnya simple, tapi ini basic. Tapi banyak kadang-kadang apa sih PPH? Banyak loh yang yang sudah lulus, sudah ini ternyata belum paham PPH itu apa, kadang lupa gitu. Ini sebenarnya basic, terutama yang mau ikut uji kom ya, yang banding sama uji kom ini harus rumus 4567 ini harus benar-benar dikuasai. Tidak hanya dihafal, rumusnya boleh dihafal 4567, tapi harus tahu nih penjelasannya, pemahamannya, substansinya apa gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, sementara cukup dulu. Kita karena waktunya cuma 1 jam, saya izin share screen eh, untuk materi saya. Bentar. Eh, oke. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Nih. Unit kompetensi 4 yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dari kemarin kan kita sudah banyak belajar ya tentang produk halal, tentang sistem jaminan produk halal, bagaimana sebuah produk itu harus memenuhi apa standar step by stepnya agar memenuhi kriteria sebuah produk itu hingga bisa dinyatakan sebagai produk halal baik sesuai syar'i maupun sesuai administratif alias negara ya keadministrasian yaitu di bawah BPJPH. Nah, eh, namun dalam kenyataannya atau dalam prakteknya itu selalu ada potensi-potensi yang membuat sebuah produk itu menjadi tidak halal gitu. Entah dari bahannya, entah dari prosesnya, entah dari fasilitas produksinya, entah dari sumber daya manusianya. Nah, banyak banyak hal yang bisa terjadi di lapangan. Sehingga eh, kita sebagai pelaku usaha dan Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal nantinya harus menyiapkan nih prosedur-prosedur yang bisa dilakukan yang harus dilakukan saat sebuah produk itu dalam tanda petik gagal halal gitu. Gagal halal gitu. Nah, dari sini kita bisa bisa tahu ternyata ternyata apa halal itu dalam tanda petik tidak sesederhana itu ya gitu. Makanya ini juga untuk menjawab pertanyaan banyak saat eh, halal ini mulai di apa ya dikampanyekan karena memang tahun ini adalah udah halal kita sudah masuk halal mandatori banyak yang em, apa namanya mempertanyakan kenapa kita harus sertifikat halal kenapa bukan sertifikat non halal atau haram aja kan mayoritas penduduk Indonesia kan Muslim udah pasti produknya halal gitu kenapa kita malah memproduksi yang mayoritas itu kan repot banyak gitu bukannya yang non halal aja yang disertifikasi yang which is lebih sedikit gitu. Nah, itu bahkan kita sebagai muslim pun sebelum belajar ini juga mungkin ada yang berpendapat sama atau bahkan berpendapat sama gitu. Kenapa gitu. Nah, jawabannya salah satunya ya ini Bapak Ibu setelah kita belajar kita jadi tahu bahwa ternyata halal itu ternyata tidak sesederhana itu gitu. Begitu banyak yang
faktor-faktor yang bisa menyebabkan sebuah produk itu dalam tanda petik gagal halal tadi gitu loh. Sehingga itulah perlunya sebuah standarisasi baik secara yang memenuhi syarat sebuah produk itu halal secara syar'i maupun secara administrasi negaranya gitu. eh, untuk menjamin bahwa konsumen itu benar-benar bisa mendapatkan produk halal yang memang benar-benar halal, tidak hanya statemen aja halal. Oh ini halal, oh semua bahan-bahannya halal. Padahal kita tidak tahu dalam prosesnya itu ada kontaminasi atau apa gitu. Kita tidak pernah tahu gitu. Sehingga itulah perlunya adanya sebuah standar untuk memastikan sebuah produk itu benar-benar halal dan perlunya sertifikasi halal tuh di situ ya Bapak Ibu. Ternyata memang ternyata halal itu tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelum kita belajar gitu. Baik, kita langsung masuk saja bagaimana agendanya dalam melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah kita belajar tentang referensi, kemudian pengertian atau definisi, kemudian bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, bagaimana menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian melaporkan dan mendokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dan yang terakhir bukti implementasinya. Slide saya jalan ya? Jalan Ibu, tapi mohon maaf diperbesar Bu. Oh, oke oke. Terima kasih. Bentar, bentar. Maaf, Kanan sinyalnya bawah lagi. Bu, kanan bawah. Kegedean. Bukan yang itu Bu, yang gambar kotak kecil di bawah Bu, kanan. Ini ya, saya nggak. Ini soalnya bukan laptop saya tadi. Oh, Laptop saya kenapa nggak tahu kenapa tiba-tiba ini. Jadi saya terpaksa minjem jadi nggak. Tanda itunya mana ya? Bu. Kalau laptop saya kayak cuman Hmm. Mohon izin, Bu. Biasanya sampingnya tanda minus itu, Bu. Iya, iya iya, emang kiri, kiri, Bu. Kiri lagi, Bu. ini ya, Sorry, Bu. Kanannya, Bu. Kebablas, Bu. ini ya. Ya, itu, Bu. Ya, itu, Bu. Iya, itu, Bu. Udah. Oke oke. Beda soalnya ininya tandanya. Sudah, Bapak? Sudah, Bu. Oke, Oke, sudah. maaf ya. Agak ini bukan pegangannya soalnya. Nah, udah jelas Ibu ini. Oke, sip. Sudah. Oke, Oke. makasih Bu. Oke, siap Pak. Jadi elemen kompetensinya meliputi bagaimana mengidentifikasi seperti yang tadi udah disebutkan ya, yang mengidentifikasi itu apa aja produk yang tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi dulu nih sesuai prosedur. Jadi nanti prosedurnya kita buat dulu. Kemudian penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya itu ditelusuri sesuai prosedur penyebabnya apa dan jenis ketidaksesuaiannya seperti apa. Kemudian nomor dua, elemen kompetensi yang keduanya, bagaimana menangani produk. Nah, tadi yang pertama kan diidentifikasi dulu. Kemudian yang nomor dua, bagaimana penanganannya. Nah, produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi sesuai prosedur. Nah, ini tentu saja akan berbeda-beda di masing-masing pelaku usaha ya, sesuai lingkup bisnisnya. Yang ketiga, melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Eh, Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini harus dilaporkan sesuai dengan prosedur. Kemudian, salah satu yang paling penting adalah dokumentasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan dokumentasinya ini tentu saja dipelihara atau disimpan dengan baik, yang mudah diakses kapan saja sehingga setiap saat eh, auditor datang dan menanyakan, kita bisa menyediakan apa namanya bukti-bukti yang dibutuhkan. Pengertian atau definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau
kriteria penggunaan bahan baku baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Jadi, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu artinya eh, hanya terjadi di tempat pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal. Artinya, kalau si pelaku usaha tersebut eh, belum belum bersertifikat halal, tentu saja dia tidak ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal karena dia belum punya standar ya. Tapi saat seorang pengusaha atau pelaku usaha itu sudah bersertifikat halal, berarti kan dia sudah punya standar ya, sudah melaksanakan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, sehingga jadi kita jadi tahu, oh ini produk tidak memenuhi kriteria halal gitu, tidak memenuhi karena tidak memenuhi SJPH tadi, Sistem Jaminan Produk Halal tadi, sehingga masuk kategori produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apa saja sih gitu? Contohnya eh, kalau dari bahan tuh bahan babi dari bahan dari babi dan turunannya, kemudian mengandung darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, bahan dari kamar, mengandung kamar atau minuman beralkohol dan semua hasil samping kamar tidak diperbolehkan. Kemudian bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam, contohnya anjing, tikus, buaya, dan lain-lain. Kemudian bahan yang bercampur dengan bahan haram atau najis. Kemudian bahan hewani yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Jadi mungkin hewannya sebenarnya hewan halal seperti sapi, kerbau, tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu juga artinya eh, tidak halal. Kemudian kadar alkohol pada produk yang lebih dari 0,5%. Kemudian bahan yang tidak terdaftar di daftar bahan halal. Jadi bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, eh, saat dia akan produksi itu kan kita sudah membuat daftar bahan halal ya. Nah, jika suatu saat atau ada suatu waktu bahan halalnya eh, tidak tersedia atau langka atau apapun alasannya, kemudian dia mau mengganti bahan yang tidak ada di daftar bahan halal itu juga tidak diperbolehkan meskipun bahan penggantinya itu juga bersertifikat halal gitu. Tidak diperbolehkannya itu bukan berarti nanti bahan yang pengganti itu tidak bisa dipakai, tidak. Tapi kita tetap harus meminta izin atau melaporkannya ke BPJPH dulu nanti ya. Memang prosesnya kalau sekedar minta istilahnya melaporkan itu tidak lama, tidak sama dengan saat mengajukan sertifikat halal apa dari awal itu tidak maling mungkin 2 harian mungkin ya gitu. Tapi yang jelas tidak boleh langsung main digunakan gitu. Itulah kemarin mungkin sudah diajarkan untuk saat membuat daftar bahan halal itu untuk selalu memberikan atau mendaftarkan bahan-bahan alternatif gitu sehingga just in case ada kelangkaan atau kenaikan harga atau apapun itu kita bisa langsung memakai bahan alternatif tanpa harus proses lapor dulu gitu. Jadi sehingga secara waktu lebih ini tidak mengganggu produksi dan lain sebagainya, lebih efektif gitu. Kemudian penggunaan bahan baru yang belum disetujui. Nah, ini tadi ya berkaitan tadi bahan yang tidak terdaftar nih. Jadi memang harus menunggu persetujuan dari LPH atau BPJPH. Kemudian fasilitas dan sarana PPH yang terkontaminasi najis dan bahan haram. Ketentuan dalam SJPH. Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, atau analisis laboratorium. Jadi perusahaan tuh harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sehingga saat ada case produk yang dalam tanda petik gagal halal tadi tidak bingung nih apa namanya PIC-nya tidak bingung harus diapain ini produk karena prosedurnya sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian
Prosedur tersebut harus memuat definisi yang tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Sebenarnya, Bu, satu lagi, bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, langkah-langkah kerja kita sebagai penyedia halal, eh, diidentifikasi dulu penyebab dan ketidaksesuaiannya itu kita telusuri. Misalnya ini ketidakhalalannya terjadinya dari apanya nih? Apa dari bahannya, atau dari fasilitas produksinya, atau dari apa namanya? SDM-nya gitu. Itu harus bisa ditelusuri. Nah, ini ya. Baik, silakan Bu Astri Nabila. Hmm. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Izin Iya, bertanya iya. mengenai eh, mengenai prosedur produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi kita itu udah punya sertifikat halal, terus eh, produk-produk yang udah halal udah diupload-upload gitu, Bu. Nah, suatu hari karena itu produknya impor, terdapat keterlambatan pengiriman. Terus kita beli dari supplier di Indonesia udah halal gitu, tapi produknya itu urgent gitu, Bu, kayak udah ditungguin kan konsumen, kayak kita juga harus lakuin produksi. Kalau misalkan produksinya ditahan, nanti kita bakal misalkan bakal ya perusahaan lumayan rugi lah kalau produksi ditahan cuman gara-gara produknya telat gitu. Nah, misalkan kalau misalkan kita pakai produk yang itu udah ada sertifikat halal, tapi uploadnya itu menyusul gitu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Bu Astri. Jadi, eh, bahan baku yang biasa dipakai telat datang gitu kan Bu ya. Terus Ibu cari bahan pengganti di lokal, tapi bahan penggantinya juga sama-sama sudah bersertifikat halal. Begitu Bu? Betul, Bu. Tapi karena itu produknya urgent, jadi kita nggak bisa Iya, kayak ngupload dulu gitu. Tapi nguploadnya nanti gitu. Kita produksi dulu, terus nanti upload ke bahan-bahan yang baru ini nanti gitu. Nyusul gitu. iya, iya. Jadi begini Bu, itu bisa bersamaan saja. Jadi karena itu produk penggantinya atau bahan baku penggantinya kan sudah bersertifikat halal. Itu boleh Bu dipakai selama produk tersebut tidak dijual dulu. Itu kan masih diproses produksi ya. Jadi berbarengan gitu, bersamaan gitu Bu. Jadi Ibu pakai itu apa namanya, bahan penggantinya yang halal, langsung diproses lapor. Kalau hanya lapor, maksudnya kan itu bahan penggantinya kan sudah bersertifikat halal. Jadi artinya hanya kayak lapor gitu, melaporkan aja penambahan bahan atau penggantian bahan substitut gitu yang sama-sama sudah bersertifikat halal, itu tidak akan memakan waktu lama Bu, sekitar 2 hari kalau tidak salah. Jadi bisa Bu. Jadi kan jadi nanti saat produk tersebut rilis untuk dijual kan kemungkinan besar apa izin ya, apa itu dari rekomendasi dari BPJPH sedang juga sudah keluar gitu. Jadi kan secara produktivitasnya tidak tidak terganggu gitu. Eh, bisa dimengerti nggak Bu? Kira-kira. Eh, bisa, Bu. Ini Bisa dimengerti. ini produknya apa ya Bu? Mohon maaf. Roti, Bu. Oh, roti. Nah, iya Bu. Yang yang terpenting saat produk tersebut dijual itu sudah clear semua, Bu. Jadi kalau misalnya sampai misalnya telat nih Ibu melaporkan penggantian bahan, tapi dengan catatan bahan penggantinya juga sudah bersertifikat halal ya. Kalau sudah clear bahan penggantinya sudah bersertifikat halal, selama saat dijual itu sudah rekomendasi dari BPJPH
BPJPH sudah keluar, tapi kalau belum keluar nggak boleh Bu, harus di hold dulu. Misalnya Ibu telat melaporkannya gitu, apa SDM di tempat Ibu telat melaporkannya ke BPJPH tentang penggantian bahan tersebut, sehingga saat si roti ini sudah siap jual, rekomendasi dari BPJPH belum keluar, itu tidak boleh dijual gitu. Jadi harus di hold dulu sampai si rekomendasi dari BPJPH keluar gitu. Makanya kalau misalnya sekiranya wah ini bakalan apa eh, terganggu nih proses produksinya karena bahan ini itu buru-buru saja kalau memang sudah didapatkan bahan penggantinya yang memang bersertifikat halal segera saja dilaporkan ke BPJPA untuk dapat rekomendasi penggantian bahan itu Bu. Itu. Tapi prinsipnya boleh selama tidak untuk dijual dulu, dijualnya tetap menunggu rekomendasi dari BPJPH. Begitu. Begitu Ibu, Baik, kira-kira terima kasih Bu, sangat sudah jelas. cukup jelas? Kemudian, Oke. mm, Ya. kemudian kalau yang di KMA 1360 tentang bahan yang positif list yang dikecualikan kewajiban bersertifikat halal itu, dia ada yang baris keempat itu ada bahan yang berasal dari proses fermentasi mikroba. Sedangkan Iya. kalau misalkan kita lihat itu dari kemarin tuh kayak banyak banget titik kritis yang dari bahan fermentasi mikroba. Contohnya kita juga menggunakan ragi kan, karena Iya. buat roti. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Meskipun kalau kalau dari perusahaan saya sih raginya udah bersertifikat halal, tapi untuk peraturannya kenapa dia masuk ke KMA 1360 gitu. Jadi kayak agak bingung gitu, Bu. Apakah memang perusahaan raginya memang wajib atau gimana tuh, Bu? Terima kasih. eh jadi jadi kayak kadang-kadang begini Bu, pembuatan ragi di setiap apa ya namanya pelaku usaha itu mungkin berbeda. Jadi apa bahan, aduh saya agak lupa istilahnya ya. Eh, bahan ini raginya itu loh Bu, basic ibaratnya apa ya tempat tempat untuk fermentasinya atau apalah ya Bu. Mohon maaf saya agak lupa namanya. Itu yang kalau yang dia mengajukan sertifikat halal ya meskipun ada di KMA 1360 ya itu mungkin kayak dalam tanda petik meragukan gitu sehingga dia tetap mengajukan sertifikat halal sehingga lebih yakin bahwa memang itu eh, semuanya semua bahan dan aduh apa sih istilahnya itu pokoknya yang dipakai memproses raginya itu memang halal begitu Bu. Jadi kalau Jadi misalkan udah ada di peraturan KMA 1360 ini, misalkan kalau kita, udahlah males minta-minta sertifikat halalnya gitu. Jadi kita tulis aja langsung positif list gitu kayak mana Bu. Nanti kalau misalkan iya, ditanya, iya, ini kan ada nih selama di standar gitu ya. iya, betul. Selama bahan yang Ibu pakai memang ada di MA 1360, Ibu tidak perlu lagi minta minta memang memang benar-benar ya yakin sah meyakinkan fix bahan yang Ibu pakai memang tercantum di KMA 1360, Ibu tidak perlu lagi minta sertifikat halal gitu. Tapi Baik, kalau misalnya nih bahannya itu ada pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal, ya nggak apa-apa juga dicantumkan. Tapi kalaupun enggak, kalau memang si bahan itu benar-benar tercantum di KMA 1360, nggak apa-apa Bu, nggak perlu di ini. Ibu tinggal tinggal sebutkan aja positive leaves gitu aja. baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Eh, mungkin nanti bisa dibaca-baca. Ini materinya nggak banyak kok. Tentukan tadi ya identifikasi produk. Tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kalau perusahaan besar atau yang produksinya besar itu kita bisa dari jenis produknya apa. Kalau variannya banyak ya. Kemudian nomor batch produksinya berapa, lokasi terjadinya apa, tanggal terjadi dan bukti-buktinya.
Kemudian pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria dari produk lain untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Karena kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut, apa namanya, tercampur dengan produk yang lain yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria, itu otomatis kan dia bisa bisa tambah tambah itu ya, tambah apa namanya ya, mengkontaminasi yang lain, tambah kerugiannya tambah banyak gitu. Kemudian kita lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk tersebut. Nah, ini untuk mencegah kerugian lebih lanjut itu artinya dia mencegah produk masuk ke dalam rantai proses produk halal atau rantai PPH. Eh, kita juga lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan, misalnya di ini lokalisir gitu, yang produk yang terkontaminasi tersebut. Nah, eh, kita bisa menelusuri penyebabnya itu dengan melakukan metode 4M1E. M yang pertama, material atau bahan baku yang tidak halal atau yang tidak ada dalam daftar produk halal. Kemudian, jadi yang pertama itu material atau bahan baku. Bahan bakunya itu bisa aja bahan bakunya ternyata yang datang belum bersertifikat halal atau dia sudah bersertifikat halal tapi tidak ada di dalam daftar bahan halal seperti yang tadi Bu Astri sebut itu misalnya ya bahan baku yang biasa dipakai habis daripada line stop akhirnya dipakai mencari alternatif bahan baku lain yang sebenarnya sama-sama bersertifikat halal tapi tidak tercantum dalam daftar bahan halal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Artinya si produk ini akan gagal halal dalam tanda petik ya, gagal halal dari sisi administratif karena standar halal di Indonesia itu harus memenuhi dua hal gitu. Secara syar'inya dan secara administratif. Jadi bisa jadi sebenarnya produk yang dalam tanda petik gagal halal tadi sebenarnya tetap halal karena semua bahan yang dipakai dia boleh dikonsumsi oleh kita umat muslim karena dia produk halal gitu. Tidak ada yang dilanggar dalam artian ya, dalam sisi syar'inya tidak ada yang dilanggar. Tapi si produk ini tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal dikarenakan ada ketentuan administratif yang dilanggar gitu. Kemudian M yang kedua adalah mesin. Jadi mungkin setelah kita telusuri, oh bahan oke, semua udah oke, ada di daftar bahan halal, tidak ada bahan non halal, oke. Kemudian kita telusuri di mesinnya. Oh, ternyata dari mesin yang terkontaminasi bahan tidak halal atau kena najis. Biasanya di ruang produksi itu rentan sekali ada binatang-binatang masuk, apalagi kalau ruang produksinya besar ya di pabrik gitu. Itu biasanya ada tikus atau binatang-binatang lain yang berpotensi membawa najis dan bisa mengkontaminasi proses produksi selama proses produksi. Nah, kalau mesin oke, ternyata mesin enggak, semua udah bersih, oke. Kita cek nih dari manusianya atau personilnya, dari SDM-nya. Eh, apa namanya? Sebentar ya, Bapak Ibu, saya selesaiin dikit lagi. Nah, itu eh, apa namanya? Ada, kalau sosialisasinya tidak cukup, ada yang tidak paham nih, misalnya di dalam karyawan itu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Nah, ini si karyawan non-muslim misalnya dia makan siang pakai lauk babi gitu, daging babi maksudnya. Pakai lauk daging babi. Nah, saat jam istirahat dia makan siang dengan lauk daging babi. Terus kemudian nih contohnya misalnya perusahaan bakery gitu ya. Terus saat kembali bekerja, dia masuk biasanya tuh concern kita hanya di higienitas gitu, kebersihan aja. Jadi mas, ya udah dia cuci tangan, yang penting udah cuci tangan gitu. Dia main langsung melaksanakan proses produksi, ya mungkin menyentuh alat dan lain sebagainya. Nah itu tidak diperbolehkan karena babi adalah termasuk najis mugolado atau najis berat ya, sehingga pencuciannya pun harus mengikuti pencucian sesuai syariat Islam yang mana 7 kali, salah satunya memakai debu, pasir atau tanah ya. Nah ini kan kalau tidak disosialisasikan atau tidak dibikin SOP-nya yang benar, kan akan bahaya gitu, bisa mengkontaminasi kemana-mana gitu.
Nah, itu dari sisi manusianya. Kemudian dari sisi metode. Metode kerja yang tidak sesuai kriteria halal. Misalnya metodenya itu rentan terhadap masuknya kotoran dan lain-lain, tidak sistematis yang bisa menjamin sebuah produk itu bisa mulus lah ibaratnya sampai sampai menjadi produk jadi dan siap jual yang memenuhi standar SCPH, misalnya itu dari metodenya. Nah, kalau semuanya oke, kemudian kita cek juga environment-nya, area kerja yang tidak bersih. Misalnya kalau contoh lagi di dapur SPPG misalnya atau di perusahaan catering gitu. Belanjaan misalnya bahan baku baru datang belanja main taruh aja di lantai gitu, tidak ada palet, tidak diletakkan di rak-rak palet-palet gitu misalnya. Sementara itu lantainya itu ruang-ruang penerimaan bahan itu orang lalu lalang, nggak ada standar bahwa masuk ke situ harus ganti sendal, kita nggak tahu itu sendalnya dari alas kakinya dari mana, menginjak apa, tidak tahu. Nah, itu misalnya atau environmentnya yang masih banyak anjing atau anjing berkeliaran yang berpotensi apa menyebarkan najis gitu. Jadi kita telusuri ya dari dengan metode ini 4M dan 1E ini dari mana sih kontaminasinya ini berasal gitu. Ini Nah, ini prosesnya disortir, kemudian kalau diketemukan kalau ini dari bahan ya, ini di reject. Nanti bisa dibaca sendiri biar cepat. Nah, bagaimana penanganan produk yang tidak penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Yang pertama, tentu saja tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Jadi, kemudian tidak boleh dilakukan rework, downgrade, reformulasi. Kenapa? Karena sebuah produk yang sudah terkontaminasi, ini terutama untuk misalnya produk makanan, kosmetik mungkin ya, eh itu kalau sudah terkontaminasi, artinya kontaminannya itu sudah masuk ya di produk itu. Jadi mau di rework kayak apa, mau di downgrade, kemudian direformulasi, tetap si kontaminan itu sudah ada di dalam produk itu sudah tercampur, sudah terkandung di situ. Jadi tidak bisa mau di apapun juga dia sudah terkontaminasi, tidak bisa di apa-apain gitu, tidak bisa dihilangkan kontaminannya itu hanya dengan rework atau downgrade atau reformulasi. Kemudian juga tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Jadi tidak meskipun si pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal, tapi untuk produk yang dalam tanda petik gagal halal tadi itu tidak boleh kita cantumkan sertifikat halal gitu. Jadi harus dilokalisir, harus di, di disendirikan gitu. Nah, kalau memungkinkan, misalnya ini produk makanan, kalau memang memungkinkan, masih boleh ini produk dijual ke konsumen yang tidak mensyaratkan produk halal. Misalnya bakery ya, misalnya bakery. Masih boleh dijual ke bar gitu. Bar itu kan menjual minuman beralkohol, minuman-minuman keras ya, dan mungkin pork dan lain-lain, daging atau ham atau yang terbuat dari daging non halal gitu. Artinya apa? Artinya dia tidak masalah produknya tidak halal, apa menjual produk yang tidak halal. Nah, itu masih boleh tapi dengan pengawasan yang ketat. Artinya memang benar-benar terjual situ, dokumentasinya lengkap, semua laporannya semuanya ada gitu. Itu masih dimungkinkan. Tapi kalau memang tidak mungkin, ya berarti mau nggak mau harus dimusnahkan gitu. Si produk ini entah dimusnahkan atau dipakai pakan ternak gitu. Kemudian kita lakukan evaluasi penanganan eh, produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Jadi eh, kita lakukan analisa nih, apakah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal yang sudah kita lakukan itu udah efektif atau masih mungkin untuk dilakukan improvement gitu. Apa namanya? Dalam penanganannya sehingga bisa meningkatkan produktivitas kita aja dan meminimalisir kerugian.
Nah, sekarang langkah kerja penyelia halal. Ya itu tadi setelah kita lakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu kita laporkan sesuai prosedur. Kemudian ya seperti yang saya bilang, salah satu yang terpenting adalah dokumentasi penanganan produk. Jadi jangan sampai tidak ada dokumentasi gitu. Setelah dokumentasi kemudian kita siapkan format laporan. Nanti saya akan perlihatkan contoh format laporan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup informasinya tuh lengkap di dalam laporan itu, mulai lokasi, kejadian, tindakan, dan lain-lain. Kemudian mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan eh, apa, telah terisi, termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Nah, laporan itu harus verifikasi ya. Jadi saat kita bikin laporan kita recek nih apa sudah benar semuanya, informasinya sudah lengkap semuanya, itu perlu kita verifikasi. Setelah semuanya udah benar, udah jelas, semua step by stepnya sudah, kita simpan semua datanya ya, data dokumentasi itu. Jadi setiap saat diperlukan, kalau auditor datang, kita bisa tunjukkan dengan mudah. Nah, ini contoh. Baik, silakan Bu Yuli. Sebelum saya ini contoh ininya, Bu Yuli Afrianti, silakan Bu Yuli. Ya, makasih Ibu waktunya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Aku mau tanya, kalau di dalam nanti audit itu kan di lingkungan kita nggak boleh ada hewan yang haram ya Bu ya, yang nggak halal gitu maksudnya. Iya, yang bisa Kalau menyebarkan itu kalau najis. misalkan di dalam pabrik tersebut dia punya kayak misal anjing untuk ngejaga pabrik itu gimana Bu? Hmm, oke, baik. Ya Bu, ini memang banyak kejadian ya Bu. Eh, Sebelumnya Ibu apa ya proses apa maaf produknya apa? Produk ini sih Bu, pemurnian air. Jadi Pemurnian kita air. bikin penyaringan air kayak Oh oke. pemetikan gitu. eh jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama benar-benar si anjing ini berada di area yang tentu saja tidak berdekatan dengan area produksi ya Bu untuk Iya. mencegah si anjing ini jadi karena kan dia sebenarnya fungsinya hanya penjaga jadi mungkin di dekat gerbang aja gitu misalnya seperti itu yang pertama jadi tidak dibiarkan berkeliaran jadi mungkin bisa diikat atau atau apapun yang intinya dikondisikan si anjing ini tidak berkeliaran mendekati ruang produksi itu yang pertama kemudian Mhm. yang kedua seperti yang tadi sempat saya singgung diberikan dibuatkan SOP dan sosialisasi bahwa siapapun yang misalnya tidak sengaja atau baik sengaja maupun tidak dia sampai terpegang anjing gitu misalnya dia harus melakukan pencucian eh, sebelum masuk ke ruang produksi itu dengan pencucian yang mengikuti syariat Islam yang 7 kali tadi karena anjing termasuk sama kayak babi ya termasuk najis Mhm. besar atau najis mughaladoh ya gitu. Nah ini sosialisasinya sangat penting, SOP-nya dibuatkan dan fasilitasnya disediakan. Jadi jangan sosialisasinya udah, SOP-nya ada, tapi fasilitas mencuci itu plus hasilnya nggak disediakan. Jadi intinya harus lengkap gitu Bu. Oke Bu, makasih. Gitu Bu Yuli. Ya. Kemudian sebentar Bapak siapa lagi ya? Ibu, maaf Bu, Bapak, iya? Eh, pertanyaan pertanyaan saya tadi terkait sama yang Bu itu bisa menyela sebentar, Iya, silakan Bu. Bu Yuli, mirip-mirip. Jadi Oh ya. kebetulan pabrik kami itu memang boleh dibilang terbuka, Bu. Karena memang ada panas yang harus dikeluarkan, ada sistem dryer. Nah, kemudian kami itu memang berada di area yang boleh dibilang itu binatang tidak boleh dibunuh dan harus dilepas liarkan. Jadi semacam hutan kecil lah di kami ini karena kebijakan ya, kebijakan dari headquarternya begitu. Nah, apakah
kami harus merombak eh, pabrik gitu Bu untuk memenuhi supaya kucing nggak masuk. Tapi untuk hewan yang haram ya haramnya mutlak lah kayak babi sama anjing itu memang tidak ada. Tapi kalau ular, biawak, terus burung-burung, bahkan burung-burung itu kalau misalnya di daerah gudang itu mereka bisa masuk lewat atap lah gitu Bu. Nah Hmm. itu gimana baiknya Bu? Eh, Ibu, maaf, produknya apa dan lokasinya di mana, Bu? Kok masih ada biawak? Lokasinya di Bekasi Bu, di Bantar Gebang. Oh, Kemudian kita produksinya tuh pensil warna. oh, oke, oke, oke. Baik. Oke, Bu. Jadi, iya, Bu. Jadi memang kalau eh apa namanya? Perusahaan ibu memang ingin mengajukan sertifikasi halal, otomatis kan harus mengikuti standar ya Bu, SCPH Mm-mm. itu tadi. Jadi kalau mungkin ya nggak perlu dibunuh ya, tapi yang harus dilakukan adalah antisipasi Bu, antisipasi jangan sampai si apapun itu binatang yang bisa menimbulkan najis itu tidak masuk di area produksi sampai dengan delivery gitu. Intinya jangan sampai dia bisa menjangkau lah area area semua mulai dari bahan sampai sampai delivery gitu. Sehingga tidak itu bisa dilakukan dengan mungkin apa namanya gudangnya yang ditutup rapat atau ruang produksinya yang dengan pengamanan yang berlapis atau apapun yang memungkinkan sesuai kondisi di tempat ibu yang bisa mencegah si kontaminan binatang-binatang kontaminan najis tadi untuk mengkontaminasi barang-barang produksi ibu, mulai dari bahannya, peralatannya, dan termasuk manusianya. Kalau manusianya mungkin bisa dengan cuci tangan itu tadi ya, Bu. Oke, Begitu, baik Bu. Bu. Jadi memang mutlak kita harus menghindari najis itu bisa nempel ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Oke, Eh, karena kan memang eh, perusahaan ibu ingin mengajukan sertifikasi halal ya, Ibu. Otomatis harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan yaitu SJPH itu tadi. Gitu. oke. PR banget nih Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu, memang, Bu. Baik, sama-sama, Ibu. Silakan, Pak Aris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. kasusnya sama kayak dua ibu sebelumnya sih, Bu Mei dan Bu Yuli tadi. Jadi di pabrik kami itu ada showroom, kebetulan ada mini zoo. Jadi untuk menarik anak-anak untuk mau datang. Nah itu kira-kira selama tidak masuk ke area produksi aman nggak Ibu ya? Iya, Pak. Bapak produksinya apa? Keramik Produknya Ibu, keramik. keramik ya. Oh iya, Pak. Jadi ya itu balik lagi selama Bapak maksudnya perusahaan Bapak bisa menjamin eh, binatang-binatang kontaminan najis tadi tidak tidak mengkontaminasi atau tidak mencemari dari mulai area bahan, produksi, peralatan dan lain-lain itu nggak apa-apa Pak gitu. Dan Baik. dan SDM-nya ya kalau SDM-nya ya itu tadi tinggal disediakan SOP kalau sampai tersentuh kan yang najis mugoladok hanya dua ya jadi Hmm, hanya babi sama anjing kan. Kalau di luar itu kan hanya najis mutawasitoh ya. Jadi hanya oke. cukup cukup cuci tangan biasa, nggak apa-apa gitu. Itu aja yang perlu disosialisasikan Pak. Kalau dari sisi manusianya yang bersentuhan ya. Tapi yang justru jauh lebih penting untuk dijaga adalah yaitu menjaga si kontaminan binatang-binatang kontaminan najis tadi memasuki area produksi dan bahan dan lain-lain. Intinya jangan sampai mengkontaminasi si produk ini mengkontaminasi dengan najisnya gitu. Itu Baik aja Bu. sih yang perlu dipastikan, Pak. Selama Bapak bisa menunjukkan dan meyakinkan auditor bahwa oke Hmm, kita bisa 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 jamin nih tidak ini, ya, hmm. insya Allah sih nggak apa-apa, Pak. Baik. Bu, satu lagi Bu. Iya Kalau silakan. produksi lama sebelum kita punya
sertifikat halal. Mhm. Nanti ketika sudah muncul sertifikat halal, selama bahan bakunya terbukti halal, gimana ya Bu? Boleh nggak Ibu dimasukkan ke Oh, packing yang label halal? nggak boleh. Nggak boleh. Iya, yang kan itu diproduksinya sebelum, karena kan meskipun Bapak ya seperti yang sempat disinggung di awal tadi, meskipun semua bahan halal kan setelah kita belajar semuanya ternyata produk halal itu kan banyak kriteria yang harus dipenuhi ya, Hmm. bukan hanya dari sisi bahannya yang kita nggak tahu waktu produksinya sudah bisa terjamin belum, ini Hmm. dijual sih nggak apa-apa, tapi tidak boleh diberikan logo label halalnya itu tidak boleh Pak, karena diproduksi saat perusahaan Bapak belum memiliki sertifikat halal Oh, gitu. baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak. Silakan siapa tadi duluan ya? Saya Bu Sulisman, Bu. Ah, belum ada Pak Sudisman. Lahal Lahalisu Elitia. ya? Iya, maaf ya. Bapak ya? Ya, Oke. silakan Pak. Ya, kalau dari urutan saya lihat ini ada Ibu Elita Desi, kemudian Pak Deki Sugiarta. Iya, iya betul betul Gak Pak. apa-apa, saya dulu ya, gak apa-apa ya. Oh iya Iya, ya, maaf ya. Bapak dulu nggak apa-apa. Iya Bapak. iya iya. Baik, makasih Bu. Iya, Eh, saya memposisikan diri sebagai penyelia. oke. Pada saat di operasional, eh, pada saat kami mengaudit suatu perusahaan, anggaplah misalnya perusahaan bakery atau perusahaan makanan restoran lah misalnya. Dan, Makanya Sebenarnya nggak ada gitu. kemudian saat memeriksa, anggaplah misalnya di belakang, tadi kan ada informasi bilang ada rumput, ada kebun-kebun, uh, ada rumput, kebun-kebun, kemudian mungkin di situ ada tikus, ada ular, ada tikus dan segala macam. Nah, tikus ini mungkin dia akan kencing di area pada saat proses produksi, tapi itu tidak kita tak lihat. Mungkin kencing di bahan baku misalnya, mungkin buang air besar atau beol di bahan baku, tapi tidak terlihat. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sebagai seorang penyelia bisa mengatakan bahwa ini adalah halal? Nah, dan apa yang saya harus lakukan nih ketika ada kondisi seperti itu? Tadi kan misalnya rumput di belakang kantornya, banyak mungkin tikus di belakangnya, atau mungkin prediksinya adalah karena banyak rumput, mungkin akan banyak tikus, mungkin akan banyak ular atau apa dan sebagainya. Itu yang akan mempengaruhi, atau ada serangga lain yang kira-kira bisa mempengaruhi bahan baku yang ada di perusahaan tersebut. Nah, langkah saya sebagai seorang penyelia apa yang saya harus lakukan, Bu? oke. Baik, Pak Lahalisu ya. Iya, benar, Bu. Eh, ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi langkah kita sebagai penyelia halal yang bisa kita lakukan adalah itu udah jadi temuan nih Pak. Temuan tuh dalam artian begini, kita lihat dulu itu bisa berpotensi terjadi jadi temuan. Jadi kita itu kan penyelia halal itu kan bertugas sebagai auditor internal ya, auditor Ya. internal di perusahaan kita. Nah, nah, eh, artinya dengan kondisi lingkungan yang seperti itu kan potensi bahaya kontaminasi najisnya kan besar sekali. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah melokalisir atau mengamankan seluruh area produksi, mulai dari penerimaan bahan, nggak hanya produksi yang benar-benar produksinya, tapi mulai dari penerimaan bahan, ruang penyimpanan bahan, ruang produksinya, ruang penyajiannya, kalau ada penjualan di situ, ruang disajikan, pokoknya seluruh area dari hulu sampai hilir itu benar-benar kita pastikan aman dari apa kontaminasi najis tadi, Pak. Jadi eh, misalnya kita periksa, jangan gudang itu benar-benar harus tertutup rapat. Ruang penerimaan bahan itu tidak ada eh, potensi-potensi yang bisa membuat si tikus atau apapun yang ada di area sekitarnya, yang berasal dari area sekitarnya itu bisa masuk eh, ke ruang-ruang itu, Pak, sampai dengan si produk itu jadi dan dijual. Itu yang bisa kita lakukan sebagai kalau sampai kita temukan eh, apa namanya? Ada lubang gitu. Nah, itu sudah menjadi temuan. Artinya saat ada auditor internal itu akan menjadi temuan gitu dan eh, eh, produksi harus di pending dulu sampai itu
segera di ini artinya proses produksi yang dilakukan saat saat apa namanya itu ada lubang tikus atau ada jejak-jejak tikus mungkin ya gitu, itu harus di hold dulu gitu sampai si temuan itu diperbaiki gitu karena takutnya nanti makin besar lagi kerugiannya gitu karena eh, tikus itu kan kadang kita tutup aja dia bisa bobol-bobol kali kalau apalagi kalau sampai ada lubang kan artinya tuh potensinya besar sekali dan Bapak bilang misalnya case-nya di Bapak di sekitar environment-nya itu environment sekitarnya itu sangat banyak nah apa tikus dan lain-lain yang berpotensi untuk masuk gitu itu kan artinya sangat besar sekali potensinya gitu. Begitu Pak yang bisa kita lihat. Makanya tadi harus 4M1E itu tadi Pak, kita benar-benar cek dari mulai metode, semua apa material, bahan semuanya kita pastikan tidak ada eh, potensi-potensi yang bisa menyebabkan produk yang akan kita produksi ini mm, untuk terkontaminasi dengan apapun, terutama dari kontaminasi najis ya biasanya yang banyak terjadi gitu. Kalau daftar bahan mungkin masih masih bisa ini ya, tapi yang kontaminasi najis ini yang banyak makanya metode itu harus lima-limanya diperiksa gitu Pak. Baik, Bu. Begitu Baik. Pak Baik. Lahalisu. Baik, Ibu. Terima kasih informasinya. Sama-sama Pak. Silakan Bu Elitia. Baik, Bu. Kalau untuk saya sebenarnya yang saya ingin tanyakan tadi sama dengan yang disampaikan Pak Lahalisu, jadi sudah terwakilkan Oh, karena sama-sama di makanan baik. dan minuman. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu Elivia. Silakan Pak Deki. Ya, Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ini Bu, mau Waalaikumsalam. saya tanyakan ini Bu. Apabila kita sebagai penyelia, di suatu ketika kita menemukan di saat produksi ada tetesan eh, karat atau pelumas di produk itu Bu. Nah, itu yang kita sebagai penyelia kita sudah mengingatkan apa cukup diambil bagian yang karat aja atau produk itu harus dicek Bu atau Ya di Pak. kenapa Bu? Apa? Ketetesan karat. Iya, pelumas gitu Bu di mesin Oh, mesin. oke oke. Oh ya. Iya, kalau itu kan nggak apa-apa. Itu bisa diambil aja yang bagian yang kena itu. Itu Tidak perlu misalnya dihold. karena kan dia belum mengkontaminasi ke yang lain-lain ya. Nah, jangan lupa tapi diperbaiki itu jadi temuan juga itu Pak. Artinya kenapa itu bisa menetes gitu. Oh ya Bu. Jadi ya kan Sebagai yang penemuan ya, otomatis kan berarti ada kebocoran atau apa ya rembesan atau apapun ya. Intinya itu harus dipastikan karena itu pasti akan jadi temuan tuh Pak. Kalau oke untuk produknya bisa di ya, hold, dilokalisir tuh yang udah kena gitu. Tapi kan kalau si sumber masalahnya itu nggak ditangani, itu berarti masih akan berlanjut ya di produk-produk yang selanjutnya akan kena lagi gitu. Jadi yang nomor oh ya Bu. satu selain produknya di hold, yang terkena itu tadi dilokalisir, kemudian sumber masalahnya itu diatasi gitu Pak. Oh ya. Terus yang kedua nih Bu, seperti Ya, yang pertanyaan yang sama Bapak Ibu sebelumnya, kita ya. kan juga di gudang ada ruang agak terbuka ya Bu. Jadi ada kadang-kadang ada burung yang hinggap di dinding atau di mana itu. Hmm. Eh, tapi produk itu kan sudah di dalam kardus. Apa itu Hmm. sebagai juga sebagai temuan atau tetap harus dilaporkan Bu? Soalnya kan itu produk itu Oh, tertutup kardus, jadi produk yang kita pasarkan kan masih di dalam kemasan yang tertutup itu. oh, oke. Gitu Bu. Itu Bapak produknya apa? Kosmetik Bu. Oh, berarti ini case-nya di gudang penyimpanan produk jadi ya, bukan Iya Bu. gudang bahan ya? Bukan Bu ya. Oh ya, kalau case-nya seperti itu, selama itu dalam kemasan yang tertutup rapat, itu tetap boleh Pak dijual karena kan eh, sudah aman ya ibaratnya. Tapi Iya. itu tetap jadi temuan yang itunya, yang
burung sampai bisa Ya, udah dan diantisipasi sih Bu, digeser ke tengah gitu supaya tidak menempel di tembok itu salah satunya gitu. Cuman kan kita ya nggak tahu kalau ada lihat terbang-terbang itu tuh. ya kalau bisa gudangnya harus tertutup Pak, tertutup rapat untuk menjamin lebih aman lagi. Sebentar, Oh iya Bu, satu baterai lagi saya Bu. mau. Iya silakan Pak. Untuk ini Bu, untuk produk yang sama, produk yang lama kita di tengah perjalanan kita ada pergantian bahan baku Bu ya. Hmm. Tapi itu produknya sama. Tapi di tengah eh, produksi kita ada pergantian bahan baku dan bahan itu sudah kita daftarkan. Terus sertifikat kan berubah ya Bu biasanya kalau bahan baku berubah. Nah itu kalau untuk bahan yang lama itu harus mengikuti sertifikat yang baru atau tetap pakai yang lama Bu? Misal bahan yang berlakunya sertifikat baru sudah berlaku tapi bahan yang lama masih ada banyak gitu Bu. Bapak tetap bisa dipakai selama sudah mendapatkan rekomendasi dari BPJPH. Selama Walaupun sudah di. sertifikat yang baru sudah muncul Bu, sudah keluar Iya, gitu. nggak apa-apa. Kan itu ngabisin ngabisin biasanya kan kalau perusahaan besar kan ini ya, apa namanya? eh apa kemasan order kemasannya tuh udah Itu banyak jumlahnya ya. bulk ya, Ya, bulk gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak. Selama yang penting memang itu sudah terdaftar di sama kayak kayak misalnya hmm, dulu waktu masih zaman apa sertifikat halal masih di bawah MUI ya. Tapi Hmm. si perusahaan ini sebenarnya sudah mengajukan sertifikat halal baru yang versi BPJPH. Tapi Ya, kemasan si versi MUI ini masih banyak gitu. Boleh dipakai. Yang penting si perusahaan itu memang sudah mendapatkan sertifikat halal yang baru gitu loh. oh gitu Bu. Ngabisin aja boleh gitu. Oke Bu ya. Terima kasih Bu Gitu untuk Pak. penjelasannya. Ya, Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis. eh Mohon maaf Pak Novanda dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang masih banyak pertanyaan. Nanti boleh di japri saya atau ditulis di chat room, saya akan jawab di apa namanya di grup pelatihan ya, Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan boleh silakan japri atau di chat room atau ditulis di grup ini aja di grup pelatihan. Nanti saya akan berusaha jawab. Terima kasih sekali, luar biasa memang kita sudah menjadi bahasan para fasilitator ya untuk batch ini luar biasa sekali keaktifan Bapak Ibu semua. Salah satu batch yang paling aktif bahkan di grup pun juga juga kalau ada yang belum jelas masih didiskusikan di grup gitu. Luar biasa kami berikan apresiasi setinggi-tingginya ya atas keaktifan Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu benar-benar tidak hanya sekedar ikut pelatihan, tapi benar-benar ingin belajar apa sih halal itu, produk halal itu apa sih gitu. Baik, karena waktunya sudah lebih 5 menit, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sebentar. Saya akan, oh iya, di UK4 ini ada tugas ya Bapak Ibu. Terus itu tadi karena waktu yang sangat-sangat terbatas tadi sampai lupa bahas yang saya berikan contoh yang itu. Ada di materi ya, form, contoh formnya. Nanti kalau kurang jelas cara pengisian form bisa langsung ditanyakan di grup pelatihan ya. Nanti saya akan langsung jawab. Saya setelah ini akan chat eh, materi dan ini ya dan apa namanya materi dan LK 4 ya berarti ya LK 4 latihan yang akan jadi tugas 2 LK 4 silakan dikerjakan tidak susah itu nanti jadi ada studi kasus dikerjakan di form penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi pengisian form itu berdasarkan studi kasus yang ada di atasnya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya share setelah ini. Setelah ini akan ada sesi Bu Ayi ya. Bu Ayi monitor sudah